Jumpa lagi bersama saya Tias kali ini di Guntur Anjangsana spesial ya di acara Oke Dok ya, obrolan kesehatan bersama para dokter. Dimana topik yang akan kita angkat di Guntur Anjangsana obrolan kesehatan dokter pada pagi hari ini yaitu mengenai menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Dimana angka kematian ibu itu merupakan indikator kesejahteraan perempuan, indikator kesejahteraan suatu bangsa sekaligus menggambarkan hasil capaian pembangunan suatu negara. Organisasi Kesehatan WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2005 lebih dari 500.000 perempuan meninggal karena kehamilan atau persalinannya dan sekitar 99% terjadi di negara berkembang. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Untuk itu pagi ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, ada Dr. Putra Sedana. Selamat pagi dok, silakan. Selamat pagi. Iya. Namaste ya salamnya. Silakan duduk dulu dokter. Ini bisa di mikrofonnya ya. Baik, gimana nih kabarnya dok pagi ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, semoga selalu sehat ya, biar bisa ngasih kita konsultasi terus setiap hari Minggu nanti ya. Nah, mengenai angka kematian ibu melahirkan, untuk di Indonesia sendiri bagaimana angka kematian ibu melahirkan saat ini? Ya, terima kasih. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Ya, jadi untuk angka kematian ibu, ya angka kematian ibu melahirkan, angka kematian ibu definisinya itu kematian wanita yang terjadi selama masa kehamilan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia dan lokasi kehamilan oleh setiap penyebab yang berhubungan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan oleh kecelakaan atau insidental. Itu kalau dari definisi untuk WHO yang tadi sudah disampaikan bahwa angka kematian ibu ini merupakan indikator. Indikator apa? Indikator besarnya masalah-masalah kesehatan. Yang kedua, kualitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di suatu wilayah. Dan juga di sini akan dapat kita menentukan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Nah, angka kematian ibu merupakan tolak ukur kualitas pelayanan kesehatan di suatu negara. Kalau kita lihat angka kematian ibu untuk di Indonesia akinya dari data dari tahun 92 sampai 2012 dan sampai sekarang memang kecenderungannya memang sudah mulai menurun. Memang pada 2012 sedikit meningkat, tetapi kemudian menurun. Dan apa sih sebelum nanti masuk ke Bali dan ke Buleleng, apa sih penyebab-penyebab dari kematian ibu itu? Penyebab meningkatnya angka kematian ibu jelas dari BPS. Faktor yang berpengaruh adalah faktor kemiskinan. Yang kedua, kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan. Dan ini yang sering terjadi. Di samping itu adalah ada istilah 4 terlalu dan 3 terlambat. 4 terlalu dan 3 terlambat. Ya, apa itu? Terlalu muda saat melahirkan. Jadi yang dikatakan terlalu muda itu adalah umur yang kurang dari 16 tahun. Kemudian terlalu tua saat melahirkan. Dikatakan bahwa usia yang terlalu tua di atas. Ada yang menyatakan di atas 35, ada juga yang di atas 40. Dan juga terlalu banyak anak. Terlalu banyak anak. Berapa sih yang dikatakan terlalu banyak? Dari SDKI ini itu dikatakan lebih daripada 3. Lebih dari 3. Tapi orang Indonesia cenderung kalau banyak anak katanya banyak rezeki. Ya, itu ya. Banyak rezeki, banyak juga susahnya, itu sudah pasti. Kemudian terlalu dekat jarak kelahiran. Jadi ini penyebab peningkatan AKI. Di samping 4 terlalu ada juga yang namanya 3 terlambat.
terlambat mengambil keputusan untuk membawa ke fasilitas kesehatan. Ini sering kita jumpai. Saya pun juga sangat sering ketika kita memutuskan bahwa ini memang perlu sebuah tindakan, keluarga masih berdiskusi ini, jadi terlambat mengambil keputusan. Kemudian terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Jelas ini dipengaruhi karena geografis. Letak daerah dengan pusat pelayanan yang jauh. Kemudian terlambat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan. Dan disinilah juga pentingnya penekanan-penekanan pada siapa? Pada pelayan-pelayan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil, ibu bersalin, dalam hal ini ya bidan dan lain sebagainya. Harus memang sedini mungkin harus kita bisa memisahkan antara kehamilan ini adalah kehamilan resiko tinggi apa resiko rendah, sehingga ini sudah dipilah-pilah dari awal, sudah kita perhatikan, terus dimonitor bahwa ini kehamilan beresiko, tentunya penanganannya akan lebih ekstra. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, dan syukur kita di Bali, kalau kita lihat data di Bali memang angka kematian ibu itu termasuk rendah dibandingkan Indonesia secara umum. Jadi kalau kita lihat dari data bahwa di Bali ya yang tertinggi itu untuk di Indonesia adalah di Sulawesi Barat ya, dan Bali ya syukur mungkin karena memang sudah kita merasakan lah ya fasilitas, jarak untuk tempuh, dan juga dari sisi ekonomi masyarakat mampu. Jadi ini pun juga berpengaruh sekali. Kelahiran untuk kalau kita lihat di secara umum di Indonesia masih banyak juga yang memakai fasilitas-fasilitas non medis. Di Bali syukur dari data 98% ya bahwa persalinan itu dilakukan di Vaskes, fasilitas kesehatan itu di Bali. Tapi di luar seperti di Sulawesi 17%. Berarti masih banyak sekali juga yang memang masyarakat atau ibu-ibu masih memilih cara tradisional. Dan ini syukur kita di Bali mendapatkan perhatian untuk masalah angka kematian ibu ini secara umum di Indonesia adalah termasuk rendah. Meskipun demikian, kalau kita lihat angka kematian ibu untuk di Bali ya dari tahun 2016, 2017, 18, 19 ini memang secara umum di Bali rendah, tetapi untuk di Buleleng adalah termasuk penyumbang tertinggi untuk angka kematian ibu. Dari data yang saya dapatkan 2016 ada yang Buleleng 13 kematian ibu, kemudian diikuti urutan yang kedua Tabanan, kemudian Denpasar, Gianyar, Karangasem, Bangli, dan Badung yang paling rendah dari 2016. Kemudian di 2017 masih tetap, jadi masih tetap penyumbang tertinggi. Memang alasan-alasan memang ya banyak ya. Nah, salah satunya memang karakteristik di Buleleng itu kan beda dengan daerah yang lain, geografisnya itu. Kalau kita lihat dari 2017 di Buleleng ada 9, 2018 ada 10, 19 9, dan ini penyumbang yang tertinggi. Terakhir data yang saya dapatkan tahun 2019 sebelum masuk 2020 di Buleleng ada 9 dan diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lainnya seperti Gianyar yang lumayan juga 8,
kemudian ada Jemberane, Tabanan, Bangli, Badung, Karangasem, dan yang paling kecil adalah kota Denpasar. Nah, inilah yang memang menjadi perhatian kita. Bagaimanapun juga kita tetap berupaya, berusaha menurunkan angka kematian ibu, meskipun secara nasional memang kita ini rendah, tetapi untuk di Bali kita masih juga penyumbang tertinggi. Ini tetap untuk terus kita upayakan agar kedepannya angka kematian ibu bisa ditekan semaksimal mungkin. Tadi kan ada salah satu penyebabnya itu karena terlalu muda, Dok. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang tuh biasanya banyak sekali anak-anak di usia muda SMP, SMA itu sudah menikah. Itu kan menjadi salah satu penyebab. Mungkin apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur demikian gitu loh, Dok? Ya. Jadi memang ini jelas masalah kita bersama. Menikah usia dini ini masalah kita bersama. Dan kalau sudah menikah usia dini, ini adalah tentunya pernikahan yang memang tidak diharapkan. Terjadi kehamilan, sering kita dapatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, otomatis ketika kehamilan yang tidak diinginkan ini, otomatis akan berdampak. Dampaknya dengan kehamilan, dengan pernikahan dini, sekolah ya stop. Tidak bisa melanjutkan sekolah, kemudian beban ekonomi, jadi banyak dampak-dampaknya. Dan hal ini kita tidak bisa menutup mata bahwa memang real adanya. Saya pun juga sering menemukan kasus-kasus yang hamil di usia kurang daripada 16. Apapun juga ketika hal itu terjadi, otomatis kita berkewajiban untuk menjaga bagaimana supaya kehamilan ini terus tumbuh, berkembang, dan akhirnya baik. Memang kalau hal-hal ini sudah menjadi kehamilan resiko tinggi, memang ruang lingkupnya adalah dokter spesialis untuk mengalami untuk penanganannya itu. Jadi pendidikan seks ini sangat penting sekali pada remaja sehingga mereka tahu bagaimana sih seks yang bertanggung jawab itu. Nah, ini kuncinya sehingga mereka tidak hanya sekedar main coba-coba aja, dan memang kenyataannya memang seperti itu, dan otomatis ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama untuk mengatasi hal ini, baik dari institusi, baik dari keluarga atau orang tua, maupun dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Oke, jadi Sobat Guntur jangan coba-coba ya. Kalau coba-coba cari pekerjaan mungkin bagus, kalau coba-coba yang ini jangan dulu ya, diingat-ingat umurnya juga. Nah Dok, apakah ada hal yang perlu dilakukan mungkin kalau sebelum nikah? Karena kayak Tias kan udah di atas 16 nih Dok, cuma belum sih kepikiran buat menikah ya. Tapi kalau misalnya ingin merit, itu apakah ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum menikah? Mungkin pemeriksaan atau apa gitu untuk mencegah hal ini? Iya, pernikahan itu sudah merupakan tekad ya dari dalam bahwa memang kita sepakat sama pasangan kita untuk membentuk sebuah rumah tangga baru. Nah, pernikahan ini tidak saja harus didasari atas dasar cinta, tetapi lebih daripada itu kesiapan kita. Kesiapan dari sisi fisik, kesiapan dari sisi psikologis ya, dan juga kesiapan yang lainnya ya. Kalau kita pesan-pesan orang tua ya, ini pun juga memang harus kita pakai selalu pegangan ya. Ada istilahnya awal kamu melajah, begitu setelah melajah setelah tamat ngalih amah. Jadi ya cari makan, bekerja. Setelah bekerja itu, setelah mendapatkan pekerjaan, baru naik rumah. Setelah itu punya,
baru malih somah. Nah, ini sebenarnya kalau kita memang diejawantahkan atau diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini memang memberikan pesan bahwa dalam hidup ini prioritas kita seumur segini apa sih? Sama juga tingkatan-tingkatan hidup di agama Hindu kan ada brahmacari dan lain sebagainya. Dalam remaja ini dunianya dunia belajar. Pendidikan ini sebagai fondasi pertama. Setelah selesai melakukan pendidikan sampai perguruan tinggi, berupaya untuk mencari pekerjaan. Setelah siap untuk bekerja, sudah mampu untuk bekerja, untuk menghidupi rumah tangga, baru berpikir untuk rumah tangga. Tapi kalau sekarang banyak yang kita lihat, ya merdeka dulu baru membangun gitu. Nikah dulu, pokoknya urusan belakang, main pukul duluan. Nah inilah kita sebagai orang tua harus terus memberikan penekanan untuk pentingnya seksual yang bertanggung jawab. Cuma sayangnya kalau di Indonesia sendiri, kalau kita berbicara tentang masalah seks seperti itu tuh masih agak awam gitu ya dok, ya masih dianggap tabu gitu lah. Nah, lalu apakah misalnya kalau ada ibu yang meninggal saat melahirkan itu akan mempengaruhi janin di dalamnya? Jelas, bagaimanapun juga tumbuh kembang bayi di dalam kandungan yang menjadikan dia mampu dan bisa hidup kan ibunya. Ada sirkulasi, ada nutrisi, ada makanan yang memang dialirkan dari ibu ke bayi. Kalau ibunya bermasalah, otomatis bayinya bermasalah. Itu sudah pasti. Kemudian pada saat melahirkan bisa terjadi anaknya lahir bagus, baik, sehat. Pasca melahirkan itu ibunya terjadi masalah, berdarah, rangkai, atau terjadi komplikasi kehamilan akibat tekanan darah tinggi seperti eklamsi, kejang-kejang ibunya. Tentunya ini akan mengancam untuk ibunya, dan ini jelas sering yang memang kita lihat salah satu penyebab daripada kematian ibu ya faktor itu. Faktor itu inilah dari awal saya tekankan bagaimana kita men-screening ini kehamilan yang resiko tinggi apa kehamilan resiko rendah. Dari awal pemeriksaan misalnya tensinya sudah naik, kita kategorikan ini kehamilan resiko tinggi. Kehamilan yang memang sudah lewat waktu, kehamilan yang pada umur di atas 35 ini kehamilan resiko tinggi. Ini sudah kita kelompokkan, dan memang penekanannya kalau sudah kehamilan resiko tinggi untuk bidan-bidan mohon untuk dikonsultasikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke dokter spesialis. Kalau kehamilan resiko rendah ya memang ini tugas bagian daripada bidan itu sendiri untuk mengelolanya sampai lahir. Gitu. Terus kalau misalnya cari si ibunya sendiri itu lebih memilih melakukan konsultasi atau pemeriksaannya itu di bidan dibandingkan dengan spesialis kandungan, itu apakah mempengaruhi juga? Pilihan-pilihan untuk melakukan ANC antenatal care memang kalau kita lihat banyak yang melakukan di bidan itu tidak masalah, karena memang bidan sudah diberikan bekal ilmu pengetahuan untuk di bidan. Cuma yang saya mungkin perlu tekankan, di samping kita menekan dari sisi kuantitas, dari sisi nilai, dari sisi angka untuk menurunkan angka kematian ibu, yang lebih penting lagi bagaimana anak-anak yang lahir ini menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak unggul, bibit-bibit unggul. Anak-anak unggul inilah yang tentunya akan menjadi penerus kita. Ini juga menjadi penekanan kita, sehingga apa? Sehingga ketika proses persalinan, ketika sebelum proses persalinan, pada saat hamil, pada saat merencanakan anak, ini sudah kita berikan pemahaman. Jangan sampai mereka hamil dihantui dengan perasaan cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan.
hamil diisi dengan keluhan-keluhan, dan sudah pasti kalau seperti itu kondisi ibu hamil, anaknya otomatis pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan bayinya. Karena apa? Karena apa yang dipikirkan ibu saat hamil, diucapkan ibu saat hamil, dikerjakan ibu saat hamil, direkam sama anak. Itu diketahui cikal bakal pendidikan karakter anak itu ada di dalam kandungan. Penting sekali ini. Jadi anak bayi itu di dalam kandungan, supaya tidak salah, bukan berarti bayi dalam kandungan itu diam aja. Dia sedang belajar. Sekolah pertama untuk seorang anak ada di dalam kandungan. Disinilah bijaksana sebagai ibu yang memberikan, di samping memberikan nutrisi untuk kehidupan anaknya, juga memberikan pendidikan kepada bayi yang nantinya menjadi anaknya ketika jatuh lahir. Jadi pendidikan sedini mungkin untuk anak yang dimulai dari dalam kandungan. Lalu untuk tanda-tanda bahaya kehamilannya sendiri, dok, kalau tadi kan mungkin dokter sebutkan itu yang terlalunya itu hanya terlalu muda, terlalu tua, ada tanda bahaya lainnya nggak? Jadi tanda-tanda bahaya banyak. Tanda bahaya salah satunya seperti tadi, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak anaknya kan. Berapa yang ideal? Idealnya sih 2 tahun, kurang daripada 2 tahun ini jelas ini beresiko. Dan juga penyakit-penyakit yang lain, hipertensi, kondisi penyakit jantung pada ibunya, kemudian penyakit-penyakit medis yang lainnya, yang tentunya ini menjadi perhatian kita supaya ibu saat hamil betul-betul sehat, begitu melahirkan pun juga sehat. Dan jelas kalau sudah dengan kondisi-kondisi seperti itu, seorang ibu hamil memang diarahkan ke dokter spesialis yang memegang, yang nantinya memberikan penanganan-penanganan dan pengobatan-pengobatan untuk tujuan kehamilan yang sehat dan melahirkannya pun juga yang sehat. Nah terus Tias kan sering dengar tuh dok ya, katanya ada bayi itu posisinya di dalam kandungan ada yang melintang, ada yang seperti apa. Apakah itu juga mempengaruhi untuk proses persalinannya nanti? Ya, masalah posisi yang bisa untuk melahirkan normal adalah posisi letak belakang kepala, artinya kepalanya di bawah. Selain itu jelas beresiko untuk melahirkan normal. Karena beresiko untuk melahirkan normal disarankan untuk operasi. Misalnya letak sungsang, letak lintang pada pasien yang kembar atau gemeli, atau ari-arinya di bawah menutupi. Dan inilah juga sebagai sebuah kehamilan yang memang dari awal kita prediksi ini akan terjadi masalah. Inilah kehamilan resiko tinggi. Dan kalau sudah seperti itu, biasanya yang saya sering temuin, misalnya kehamilan dengan posisi sungsang, pasti kehamilan itu ibu tersebut disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis. Dan di situ kita akan berikan bagaimana caranya supaya posisinya bisa berubah. Sehingga kalau posisinya sudah normal, otomatis persalinan normal pasti akan memungkinkan. Lalu, apakah ada mungkin makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil untuk mencegah terjadinya komplikasi mungkin nanti biar persalinannya tidak berisiko? Ya, tentunya nutrisi atau makanan untuk keseluruhan untuk kesehatan ibu dan bayinya. Makanan rasanya semua ibu juga mengerti, dan tempat sempurna itu aja. Ada vitaminnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, kemudian ditambah juga susu sebagai pelengkap, dan juga vitamin yang diberikan untuk menjaga kondisi ibunya supaya bagus. Misalnya penambah darah, vitamin yang mengandung mineral atau kalsium. Ini penting sekali. Penting sekali. Di samping itu juga nutrisi yang tidak kalah pentingnya lah nutrisi di pikiran. Memberikan rasa aman dan nyaman ke ibunya akan berpengaruh terhadap
keamanan dan kenyamanan bayi di dalam kandungan. Ini juga harus dipahami oleh pasangannya, kemudian keluarganya, dan juga oleh pelayan-pelayan medis. Kan kita lihat banyak orang-orang hamil cemas yang berlebihan. Ya, apalagi mereka masuk ke dalam dunia yang baru, kehamilan yang baru pertama. Otomatis mereka masuk ke lingkungan yang penuh dengan tanda tanya. Bagaimana inilah nanti begini dan lain sebagainya. Ya, disinilah kita harus bijak menilai seorang ibu yang seperti itu. Kehamilan yang terlalu dikhawatirin, cemas akan berdampak ke kondisi bayinya saat lahir nanti. Oke, Sobat Guntur, menarik sekali ya pembahasan kita pagi ini. Tias ngerasa konsultasi gratis di Sembarangan Dokter hari ini ya. Tapi sebelum itu kita bakal break sejenak, dan nanti di segmen kedua kalian juga bisa bergabung yang mungkin mau tanya-tanya. Langsung aja telepon di 23455. Untuk itu saya kembalikan ke rekan saya Atta. Mitra 104,6 FM, seperti kata Tias tadi, buat kalian yang ingin bertanya mungkin ya sama Dr. Putra Sadana sekalian, ini hitung-hitung bertanya gratis gitu ya. Kalau datang harus bayar kalau datang ke kliniknya beliau gitu ya. Bisa di 23455, atau misalnya kalau kalian malu ya on air, bisa mungkin mengirimkan SMS atau WhatsApp-nya di 0817561046. Nah, sambil menunggu penelpon, mungkin Tias dulu ya yang tanya-tanya dari tadi, kayaknya udah Tias aja ya. Oke, Dok, apakah kalau ibu yang hamil itu jarang melakukan USG atau mungkin rutin melakukan pemeriksaan ke dokter itu mempengaruhi juga? Ya, terima kasih. Pemeriksaan yang dilakukan oleh ibu yang hamil ini jelas akan berpengaruh. Makanya anak atau ibu yang jarang atau tidak pernah melakukan pemeriksaan ketika melahirkan biasanya bermasalah. Kemudian sering melakukan pemeriksaan, ini pun juga tergantung kualitas daripada pemeriksaan. Ada penelitian bahwa pada saat melakukan USG ini terjadi kedekatan emosional antara anak di dalam kandungan dengan ibunya. Kenapa seperti itu? Karena ketika USG ibunya langsung melihat kondisi bayinya di layar, terus kemudian mereka sudah memvibrasikan gelombang pikiran, lucu, senang dan lain sebagainya. Dan anak ini pun juga memberikan respon berupa gerakan-gerakan yang tentunya gerakan-gerakan dari anak yang diterima oleh ibunya ini pun juga ada makna-maknanya. Ya, biasanya anak atau bayi di dalam kandungan yang dalam kondisi enak, senang, nyaman, dia gerakannya halus, yang tidak membuat ibunya sakit. Dan kalau gerakannya memberikan efek nyeri atau sakit ke ibunya, biasanya bayi dalam kondisi tidak nyaman. Tidak nyaman ini juga harus memang dimengerti dan diperhatikan oleh ibunya. Dan bayi memang karakternya tidak suka yang rame-rame gitu, ribut, dan juga emosional ibunya berpengaruh terhadap bayinya ini. Pada ibu dengan emosional pikiran negatif, bayinya nggak nyaman di dalamnya. Gitu, makanya sering saya tekankan kepada ibu-ibu yang sedang hamil, tolong untuk berpikir, menjalankan apapun juga dengan landasan pikiran-pikiran yang positif. Jadi dengan seperti itu kehamilannya kan enak, dijalani dengan enak, yakin dan melahirkan pun juga pasti enak. Iya, bahagia gitu ya. Jadi kita katanya. Lalu Dok, apakah apa ya? Tadi kan di awal Tias mengatakan kalau angka kematian ibu itu merupakan indikator kesejahteraan perempuan bahkan suatu bangsa. Kenapa bisa dikatakan sebagai indikator? Ya, karena bagaimanapun juga bahwa sumber dari kehidupan awal itu ada dalam ibu yang memang mengandung dan juga yang akan dan yang melahirkan. Ini sebenarnya menjadi cikal bakal kehidupan ke depannya. Bagaimana ke depannya ini tentunya sangat berpengaruh dari
Kalau kualitas anak yang lahir tidak bagus, kesehatan anak tidak bagus, bagaimana kita tahu kualitasnya dari sisi ibu dan bayinya ke depannya? Itu jelas pasti akan memberikan beban baik kepada keluarganya maupun kepada masyarakat dan lingkungan. Misalnya pada bayi yang prematur, otomatis kalau prematur di perkembangan otaknya terlambat dan lain sebagainya, penyakit-penyakit mudah untuk kena, ini kan menjadi beban. Sehingga angka kematian ibu ini memang betul-betul menjadi sebuah indikator, ya, indikator untuk kesehatan, kemudian untuk indikator masalah-masalah kesehatan, karena jelas itu kaitannya jelas sekali dan bisa juga menentukan indeks pembangunan manusia. Dari sinilah kita akan tahu angka kematian ibu, inilah kita akan tahu bagaimana kualitas pelayanan di tempat tersebut, sejauh mana kemampuan dari tenaga-tenaga medis di situ untuk mengatasi masalah-masalah itu. Inilah yang memang kita tahu dengan mengetahui angka kematian ibu dan juga masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Misalnya dengan tinggi kita memang harus lihat apa sih yang menyebabkan ini. Oh, karena memang transportasinya susah, geografisnya susah untuk mencapai pusat layanan rujukan itu jauh, otomatis terlambat jadinya. Ini sehingga dari ini kita akan tahu apa permasalahannya. Dengan tahu permasalahannya, tentunya ini akan menjadi rujukan untuk mengambil sebuah kebijakan daripada pemerintah. Lalu kan ada permasalahan biasanya itu kematian bayi dalam kandungan, dok ya. Ya. Apakah itu juga bisa menyebabkan kematian untuk si ibunya sendiri? Ya, kematian bayi dalam kandungan atau yang namanya IUFD, intrauterine fetal death, kalau kita lihat penyebabnya banyak. Dan ini pun juga ketika kematian ini berkepanjangan, lama, dikatakan bahwa jangan sampai lewat 2 minggu. Kalau ketika lewat 2 minggu ini akan terjadi perusakan, namanya sudah meninggal di dalam perusakan, dan jaringan-jaringan rusak ini akan ngeracunin ibunya. Dan ibunya pun juga akan bisa kena akibat racun dari bayi yang meninggal di dalam. Itu kalau misalnya bayi yang sudah meninggal dalam kandungan, dilahirkannya itu dikeluarkannya memang harus dalam masih proses normal atau boleh operasi, dok? Jadi diupayakan untuk normal. Kenapa? Karena memang bayi itu sudah tidak bisa kita harapin lagi. Jangan sampai bayi yang sudah kita tidak bisa diharapkan lagi, justru kita melukai ibunya lagi, mencederai ibunya lagi. Operasi itu mencederai ibunya, loh. Dibuka perutnya, diiris perutnya, itu mencederai. Jadi manajemen untuk penata laksanaan kematian bayi dalam kandungan diupayakan untuk normal. Kecuali memang terjadi sesuatu yang menyebabkan persalinan normal itu tidak memungkinkan. Misalnya terjadi disproporsi, bayinya yang terlalu besar, ya otomatis. Kemudian terjadi posisi lintang dia dengan bayi yang besar, otomatis. Nah ini, tapi kalau kita tetap upayakan supaya bisa dia itu normal. Terus untuk mencegahnya mungkin, dok, untuk mencegah kematian bayi dalam kandungan itu kira-kira apa? Kematian bayi dalam kandungan, kalau kita lihat dari sisi faktor penyebabnya adalah ada faktor ibu, faktor bayi itu sendiri, dan faktor lingkungan. Ketiga hal inilah yang memang kita tekankan. Faktor ibu, sejauh mana dia untuk melakukan ANC dengan teratur, minum obat dengan teratur, kemudian nutrisi yang masuk inilah nutrisi yang baik atau bagus. Bayi pun juga sebagai sering yang saya lihat penyebab daripada faktor bayi adalah faktor kelainan. Kelainan kongenital yang terjadi di dalam, yang ini memperberat kondisi bayi sehingga belum sempat dia lahir sudah meninggal di dalam. Dan juga faktor-faktor lingkungan yang lainnya. Faktor-faktor lingkungan yang lainnya sering juga berpengaruh terhadap kondisi ibunya. Ada sesuatu hal, ibunya terkejut, bisa juga menyebabkan kondisi bayi yang tidak bagus, dan juga faktor-faktor yang lainnya.
Dan dia juga sempat baca beberapa artikel gitu dok ya, kalau misalnya kematian ibu melahirkan di Indonesia itu dominan disebabkan karena terjadinya pendarahan saat persalinan. Dan biasanya kalau terjadi pendarahan saat persalinan itu disebabkan karena apa? Pendarahan saat persalinan atau HPP, hemoragi postpartum, ini memang sebagai kausa yang tertinggi, sebagai kausa yang terbesar yang menyebabkan terjadinya kematian ibu. Makanya dalam proses melahirkannya sudah bagus, enak, ini pun juga belum berarti akan aman, karena ada yang masih mengancam pendarahan. Dan ini disebabkan karena apa? Karena kontraksi rahim. Kontraksi rahim pada bayi yang lahir, ari-ari plasentanya lahir, rahim ini kalau tidak berkontraksi maka akan mengeluarkan darah yang luar biasa banyaknya. Dan kalau ini tidak diatasi, otomatis ibunya akan meninggal karena kekurangan darah. Sehingga antisipasi itu jelas. Pada saat melahirkan, begitu lahir bayi, kita melakukan atau memberikan obat untuk membuat kontraksi rahim bagus. Begitu lahir ari-ari pun juga kita memang berikan obat untuk membuat kontraksinya menjadi bagus. Dengan kontraksi bagus, pendarahannya pun juga akan berkurang. Berkurang pendarahannya otomatis akan bagus dan baik dan selamat ya. Oke. Oke, katanya clip on-nya Tias mati ya. Oke, lanjutkan lagi. Lalu apa namanya dok? Apakah misalnya kalau ibu yang baru melahirkan itu kan setahu Tias tidak boleh terlalu banyak bergerak dulu dok ya? Kalau dia terlalu banyak bergerak itu juga bisa menyebabkan pendarahan tadi. Justru kalau sekarang setelah melahirkan mobilisasi dini harus sudah bergerak. Harus sudah bergerak. Bukan diem aja. Karena kalau diem saja, otomatis apa? Otomatis aliran darah ini nggak lancar dia, sehingga harus bergerak. Aliran darahnya supaya lancar. Dengan aliran darah lancar, pengeluaran sisa-sisa atau apa namanya lokia istilahnya itu akan lebih bagus. Jadi masa involusi atau kembalinya rahim atau uterus ini ke kondisi seperti semula itu semakin cepat, sehingga tidak disarankan untuk ibu baru melahirkan harus tidur aja, enggak, ya harus mobilisasi dini, ya harus mulai bergerak. Karena apa? Harus diketahui namanya persalinan normal, bukan penyakit. Ini bukan penyakit, ya justru dicari. Banyak banget yang bilang kalau katanya mereka nggak melahirkan secara normal itu mereka bukanlah ibu sesungguhnya. Padahal belum tentu kan dok ya? Jadi tetap prinsipnya begini, ini pun juga masih sering kita temuin di masyarakat, tetap harus memang dipegang. Persalinan yang terbaik adalah persalinan normal itu. Operasi bukan berarti tidak baik. Operasi dilakukan ketika persalinan normal tidak memungkinkan, yang disebabkan oleh karena apa? Karena faktor ibu dan atau faktor bayinya. Jadi ini harus memang kan bukan berarti harus normal aja. Kalau prioritas pertama memang normal. Bagaimanapun juga persalinan anak yang normal kualitasnya memang jauh lebih bagus dari operasi. Karena dia itu melalui jalan lahir ciptaan Tuhan, melalui jalan lahir ibunya. Kalau operasi melalui perut buatan manusia. Dan masa pemulihannya katanya kalau normal lebih cepat dok ya? 1 hari aja sudah biasa dia. Udah bisa langsung jalan-jalan ya gitu. Sudah biasa, tapi kalau operasi memerlukan waktu untuk apa namanya, untuk supaya lukanya betul-betul bagus, baik, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Itu membutuhkan waktu. Iya, tapi kan banyak nih dok ya, kayak artis-artis tuh mereka sengaja memilih tanggal cantik untuk melahirkan. Apakah itu beresiko sebenarnya atau bagaimana? Kalau saya kurang setuju ya, untuk mereka yang memilih hari cantik. Saya percaya kita sebagai umat beragama umat Hindu percaya bahwa anak itu membawa hari dia. Nah, kita hanya tinggal memfasilitasi hari apa yang maunya dia lahir. Kalau misalnya memang
kita menentukan harinya, kan pasti saya selaku dokter mencari supaya pas saya santai baru dia dilahirkan. Ya hendaklah saya mengarahkan supaya lahirnya hendak pas saya tidur dengan nyenyak gitu. Ini memang tidak bisa kita gitu kan. Jadi kita fungsinya, tugasnya sebagai pelayanan dan sebagai pelayan ya memang harus selalu siap. Melayani kapanpun juga, jam berapapun juga. Dan memang inilah kalau menurut saya ya inilah menariknya, inilah yang saya lihat sesuatu hal yang luar biasa ketika orang dalam kondisi tidur istirahat kita masih tetap bekerja, dan itu sangat sering sekali kita lakukan. Oke, terima kasih dok. Terus tadi kan juga dokter menyebutkan kalau kabupaten kita tercinta ya, Buleleng menjadi penyumbang tertinggi nih untuk kematian ibu melahirkan. Apakah yang dokter lihat saat ini pemerintah itu sudah membuat program untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan ini? Kalau kita lihat, saya lihat memang program sudah luar biasa. Kita lihat ya, Posyandu itu salah satu program dan sudah ada di masing-masing, tidak desa lagi, sudah dusun-dusun. Kemudian pengiriman bidas-bidas, bidan-bidan desa ke perifer-perifer, tentunya untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi kematian ibu yang sia-sia. Dan juga disinilah peran dari pemerintah untuk berupaya menurunkan angka kematian ibu, dan juga fasilitas-fasilitas untuk mempercepat terjadinya transport, salah satunya ambulan. Dan inilah yang kita lihat memang sudah dilakukan, tapi tetap juga ada hal-hal yang menjadi kendala kita. Pengambil keputusan untuk kita secara sosiologi, bahwa kalau di Bali khususnya di Buleleng, pengambil keputusan kan dari pihak laki-laki. Pihak laki nunggu dulu pihak laki-laki. Dia tidak berani. Ya ini yang sering saya lihat. Padahal yang ngerasain sakit ibunya, yang ngerasain sakit wanita itu, dan harus nunggu pengambil keputusan sehingga dia tidak berani mengambil keputusan. Nah ini pun juga salah satu, makanya yang tadi disampaikan ada terlambat untuk mengambil keputusan. Ini penyebabnya adalah faktor sosiologi kita. Tapi kalau misalnya si ibunya sendiri saat melahirkan dia kesakitan dan dia yang misalnya ya udah dok operasi aja kayak gitu misalnya, itu boleh sebenarnya atau bagaimana? Tetap harus ada penanggung jawab. Harus ada penanggung jawab. Ya, penanggung jawab. Dan kalau saya ya memang kita melihat bahwa tidak semua permintaan itu memang sesuai dengan kondisi kenyataan yang dirasain oleh ibu secara medis. Namanya melahirkan, orang sakit, tidak ada orang yang kuat sama sakit. Pasti dia sudah ingin dan memutuskan untuk melakukan tindakan karena tidak mau sakit itu. Tapi ingat bahwa sakit ini memang wajar, yang memang harus dijalanin, yang memang harus ditempuh untuk mencapai sesuatu hal dalam proses persalinan. Tidak ada, saya sering menekankan ke pasien, tidak ada hamil yang enak. Hamil itu memang tidak enak, melahirkan pun juga tidak enak, sakit. Tetapi akan jauh lebih tidak enak dan akan jauh lebih sakit ketika tidak diberikan kesempatan untuk hamil dan melahirkan. Itu walaupun tetap bodinya bagus, langsing, tapi di hatinya akan sakit karena memang ada satu hal di dalam dirinya yang seolah-olah dia menjadi wanita yang tidak lengkap, tidak bisa hamil dan tidak bisa melahirkan. Sehingga dari sini saya selalu menekankan untuk ibu-ibu yang hamil meningkatkan rasa syukur. Rasa syukur ini akan menurunkan rasa sakit. Kalau keluhan pasti lahirnya akan keluhan juga. Ya, karena apa yang kita rasakan itu juga dipengaruhi sama pikiran kita. Jelas. Nah ini yang sering saya tekankan, inilah dalam proses pendidikan, karena kita tidak pernah lepas daripada di samping melakukan pemeriksaan fisik, juga kita memberikan penekanan-penekanan, pemahaman-pemahaman kepada ibu hamil tersebut untuk dia tidak saja siap fisik dalam hal akan melahirkan, tapi siap mental untuk menjadi seorang ibu.
Itu sebenarnya yang utama dok ya, Ya. mentalnya dulu harus disiapin, baru dia bisa yang lainnya. Terus dok, kalau menurut dokter penting nggak sih kalau misalnya si ibu yang hamil itu konsultasi ke dokter itu bersama pasangannya? Karena kan ada beberapa mungkin pasangan yang sibuk lah atau apa, tidak sempat mengantar istrinya. Tapi sebenarnya bagi dokter itu penting nggak sih bagi suami untuk mengantarkan istri saat konsultasi? Sangat penting sekali. Pendampingan bagaimanapun juga penting sekali. Seorang ibu hamil akan merasa lengkap, akan merasa bangga, akan merasa dia itu menjadi bagian yang memang betul-betul sempurna. Dia sendiri selaku ibu, ada bapaknya, dan juga ada anak di dalam kandungan sempurna. Dan penekanan memberikan KIE, komunikasi dan edukasi ini pun juga tidak semata untuk ibunya, tetapi untuk suaminya sebagai pendamping. Misalnya, ya kita tekankan untuk suaminya untuk selalu melakukan sesibuk apapun komunikasi kepada bayi di dalam kandungan, ajak dia bercanda, seperti itu misalnya. Kemudian selalu memberikan perhatian-perhatian yang positif kepada ibu atau istrinya yang sedang mengandung. Perhatian-perhatian ini kan menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini akan sangat penting sekali untuk menopang sehingga dia itu bisa berhasil melahirkan normal, dan anak pun juga sangat dipengaruhi oleh itu. Iya. Gitu. Anak pun juga sangat dipengaruhi bagaimana kesehatannya dia, karakternya dia ke depannya. Gitu. Dan kalau misalnya si suami juga mengantarkan konsultasi, bagi dia kemungkinan untuk mengambil keputusannya lebih cepat itu lebih gini dok ya. Jelas, keputusan itu kan sering diambil oleh pihak, kalau di Bali patrilineal. Jadi dari pihak suami laki-laki. Memang kalau saya selalu menyarankan untuk kalau ibunya berkonsultasi selalu harus kalau bisa ya didampingi oleh suaminya, sehingga gampang, tidak bolak-balik kita memberikan penjelasan. Dan disinilah pentingnya juga melibatkan semua pihak, utama suaminya, bahwa ini merupakan bagian daripada mereka selaku kepala keluarga. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Putra Sedana yang sudah berbagi ilmunya sama kita, apalagi Tias ya sebagai calon ibu, jadi merasa ya itu tadi kayak konsultasi gratis jadinya. Oke, nggak terasa ya udah 1 jam kita bersama Dokter Putra Sedana dan Mitra 104,6 FM. Jangan lupa ya kalau kalian kelewatan obrolan kesehatan kita di Guntur Anjangsana pagi ini, kalian juga bisa menyaksikannya di YouTube Radio Guntur. Langsung aja ke sana. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan diklik juga tombol loncengnya. Atau kalau kalian misalnya mau ada masukan atau tanggapan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Untuk itu saya kembalikan ke rekan saya Atar. Silakan rekan Atar.